Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestina ghairiha. Amin. Allahumma amin. Saya akan berbicara sesuatu yang masyhur di kalangan kita, yaitu Kiai Gus Lora satu paket dengan Sayyid ya. Saya tidak mau bicara Habib ya, bicara Sayyid saja. Ya misalnya yang kamu anggap sah sebagai Sayyid Kiai Imaduddin berarti Sayyid Imaduddin, atau Sayyid Zulfikar, atau Sayyid Mama Gufron, atau siapalah. Yang penting antara Sayyid dan Kiai Gus atau Lora. Jadi dua kubu. Apa sih perbedaannya? Nah, itu yang kita bicara ya. Kalau persamaannya banyak Pak, sama-sama orang ya. Salah satunya sama-sama Islam, kayaknya begitu ya. Artinya kayaknya nggak ada Gus Lora Kiai itu yang bukan Islam. Begitu juga Sayyid yang tidak Islam kayaknya nggak ada kayaknya ya. Wallahu alam, saya tidak mau bilang kalau tidak ada lalu, kalau tidak tahu lalu tidak ada ya. Kayaknya saja ya. Ya ulama saja kadang menggunakan bahasa layab aduh ya. Layab udah apa layab aduh ya. Ya tidak jauh-jauh lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita bicara dari yang masyhur di Indonesia dan yang pribumi lah bahasanya ya. Saya tidak bicara semuanya, tapi saya bicara mungkin sebagian gitu. Jadi ini ucapan saya tidak jamik manik ya, tidak semuanya dilikupi, tapi sebagian fenomenanya saja. Seseorang itu dipanggil kiai lah, dipanggil Gus, dipanggil Lora, itu sepertinya kalau zaman sekarang itu nggak masalah nasab, tapi mungkin kiprah gitu ya. Misalnya diambil dari yang paling receh-receh lah, dari youtuber lah kayak saya, Gusani atau siapa itu dipanggil Gus, panggil Lora atau apa. Padahal kan tidak tahu juga nasabnya kemana kan. Tidak pernah saya bicara nasab saya juga kan. Tapi dipanggil Gus, dipanggil Lora, atau ada yang panggil Kiai juga. Berarti itu tidak masalah nasab, tidak perlu sertifikat nasabnya diabsahkan di mana. Kalau tidak masalah nasab, berarti masalah pencapaian, masalah prestasi. Berarti itu panggilan berbasis prestasi atau panggilan berbasis profesi, mungkin sama dengan ustadz, sama dengan pilot, sama dengan dokter, mungkin sama dengan muntir, sama dengan apa profesi ini, babysitter kalau perempuan, sama dengan waiter, sama dengan apapun. Artinya panggilan-panggilan berbasis profesi di mana itu ditempuh atau dicapai. Walaupun kadang-kadang sejak lahir sudah ada yang dipanggil Gus ya. Nah, tapi ini setidaknya kita bicara anak-anak kecil, jangan dibicarakan, kita bicara yang udah besar-besar ya. Kalau Sayyid itu panggilan berbasis nasab, karena dia ada syahadah nasabnya, mungkin ada catatan silsilahnya, mungkin ada stempelnya. Jadi memang berkaitan dengan nasab. Nah, itu perbedaan pertama. Jadi kamu kalau mau jadi kiai, mau jadi Gus, mau jadi Lora itu ya mungkin belajar ilmu agama yang bagus buat pesantren, lalu mulai dipanggil kiai oleh masyarakatnya, lalu punya anak ya dipanggil Gus atau dipanggil Lora, atau mungkin kalau masih muda baru buat pondok, atau masih muda bicara agama, bicara ini terus, nanti lama-lama juga dipanggil Gus, dipanggil Lora, atau dipanggil kiai mungkin kalau sudah tua ya. Atau kalau mukanya tua kayak saya dipanggil kiai mungkin karena mukanya tua ya. Ya umur juga tua juga sih. Tapi kalau untuk dipanggil Sayyid kayaknya nggak bisa. Karena nggak pamer-pamer catatan nasab juga. Nggak ada yang tahu juga nasabnya kemana. Nyambung ke Kabil apa Habil kalau ke atasnya gitu ya. Tapi ya setidaknya sama-sama ke Nabi Adam. Jadi intinya kalau Kiai Gus Lora itu adalah panggilan yang bisa digapai, atau bisa dicari, atau bisa diupayakan. Berarti bahasanya itu muktasab, sesuatu yang bisa dikasabi, bisa diupayakan.
Itu berarti masuknya seperti duit, seperti rumah, seperti mobil, seperti apa namanya, seperti gaji, atau mungkin seperti subscriber juga. Sementara sayyid itu bukan muktasab, tapi bilwahbi. Bilwahbi itu intinya itu bawaan dasar. Kalau kepada kita berarti itu maksudnya seperti jenis kelamin. Itu nggak bisa diupayakan. Kita laki-laki bukan karena berusaha untuk jadi laki-laki, memang udah laki-laki. Ya kalau laki-laki berusaha jadi perempuan repot nanti bencong jadinya kan. Atau perempuan mau jadi laki-laki repot nanti transgender. Jadi berat itu masalahnya itu ya. Jadi kalau sayyid itu sepertinya memang spesifik nasab. Nasab itu tidak bil kasbih tapi bil wahbi. Memang sudah bawaannya seperti itu. Jadi memang apa bahasanya ya, memang sudah bawaan dasarnya. Kalau nasab di otak-atik dirubah-rubah ya sama dengan orang transgender itu. Apa-apa yang settingan dasar dirubah ya kacau nanti. Anaknya Maman tahu-tahu mau jadi anaknya Mukidi misalnya, wah repot Pak. Atau sebaliknya gitu. Nah, yang kedua, kalau orang bergelar sayyid, dia dipanggil sayyid kan nggak dari perilakunya, nggak dari dia sebagai apa, nggak dari dia melakukan apa, tapi karena sudah dia tidak melakukan apa-apa pun sudah sayyid panggilannya. Walaupun bukan berarti bebas melakukan apapun ya, setidaknya lebih malu lah. Kan sayyid itu kan keturunan Rasulullah gitu. Yang bawa agama pertama kan Rasulullah, kok keturunannya nggak mentaati, ya malu lah, lebih malu ya. Tapi Lora, Gus Kiai itu juga ya mestinya malu. Kenapa? Karena mereka dipanggil itu karena walaupun tidak masalah nasab, saya tidak bicara semua orang ya, saya bicara sebagiannya gitu. Ya bicara diri saya dan kawan-kawan lah ya. Karena mereka dipanggil dengan cara itu kan karena dianggap paling banyak bicara agama, atau ya kontennya konten agama, atau mungkin aktivitas hidupnya lebih banyak ke situ, belajarnya mondok santri atau apa gitu. Mestinya kan lebih mengerti, berarti kan lebih apa namanya ya, lebih antusias untuk mengamalkan agama. Oh berarti ini bukan masuk perbedaannya, ini masuk persamaan ya. Berarti persamaan antara Kiai Gus Habib dan Lora itu dengan Sayyid ya. Oh nggak ada Habib di sini ya. Gus Lora Kiai versus Sayyid itu persamaannya adalah sama-sama semestinya gitu. Semestinya memang lebih menjaga untuk taat kepada agama daripada yang lain. Kenapa? Karena kalau yang Sayyid itu secara darah dia bersambung lah bahasanya gitu. Kalau yang Kiai Gus Lora itu ya setidaknya secara langkah dia kan yang paling terdepan dalam bicara ilmu agama gitu. Jadi tidak ada apologi di sini. Wah kalau saya bukan sayyid, bukan keturunan Rasul, jadi nggak apa-apa ya, nggak bisa. Terus kalau misalnya orang yang bukan sayyid, bukan Gus, bukan Lora, terus awam misalnya lalu merasa wah saya nggak apa-apa melakukan, ya sakarepmu Pak. Hukum itu ya tidak ada yang tidak apa-apa, semuanya apa-apa. Ini kita bicara lebih taat, bukan lebih membangkang. Jadi kalau bicara lebih membangkang ya bukan pembicaraan pembicaraan saya adalah lebih taat gitu. Lebih taat itu maksudnya sama-sama misalnya sholat 5 waktu, tapi karena dia itu secara darah ya, atau mungkin secara harokah langkahnya itu mengarah kepada dekat kepada agama, maka setidaknya dia harus ada rawatibnya gitu ya. Jadi bukan antara sholat dengan tidak sholat, tapi antara sholat dengan sholatnya lebih gitu. Makanya saya bilang lebih taat, bukan lebih membangkang. Kalau masalah membangkang ya nggak ada bedanya Pak, mau awam, mau alim, mau siapa, sama-sama tidak boleh. Nggak ada ceritanya karena bukan sayyid, bukan kiai, bukan gus, bukan lora lalu boleh. Nggak ada ya, sama-sama melakukan pelanggaran ya tidak boleh. Cuma bedanya dalam melakukan kewajiban itu mestinya yang sayyid, yang gus, yang lora, yang kiai itu ya lebih utama lah. Tapi kalau puasa ya nggak lalu bukannya isya, nggak, tetap maghrib juga. Setidaknya selama puasa lebih menjaga kan begitu. Itulah berbahasa ya, karena semuanya harus lebih, sholat harus, kalau biasanya orang sholat duhur 4 rakaat saja, terus ini mau lebih duhur 5 rakaat, enggak juga, tambah rawatibnya. Orang biasanya qobliyah ba'diyah 2 rakaat, tambah 4 rakaat.
Misalnya orang sudah terbiasa semuanya qobliyah ba'diyah, tambah setelah itu ngaji sedikit baca Quran. Misalnya pokoknya selalu bertambah gitu. Asal jangan merubah settingan dasar gitu. Sudah 4 rakaat zuhur lalu mau 5, puasa sampai maghrib lalu mau sampai isya, itu mah bodoh ya. Jadi sebetulnya secara sosial sama-sama dituntut untuk lebih. Karena itu nanti akan menjadi qudwah. Ada orang yang mengikuti ini karena ada antusiasme, ini bersambung nasabnya ke Rasulullah, para sayyid. Merasa lebih dekat dengan mereka, berarti lebih dekat dengan Rasul, sehingga mereka harus mengajak kepada contoh yang baik. Atau ada yang mendekat kepada Gus Kiai Lora. Tapi di Indonesia ini mungkin banyak juga kiai-kiai itu yang sebetulnya sayyid. Makanya bukan itu yang saya bicarakan. Jadi itu keluar dari yang saya bicarakan. Yang saya bicarakan ini adalah Gus Kiai Sayyid yang tidak secara nasab itu sayyid. Ya kalau Gus Kiai Lora yang sayyid terus bukan versus sayyid, karena tidak ada satu hal itu melawan dirinya sendiri. Ini namanya bodoh gitu ya. Ini kan versus ya, atau perbandingan. Perbandingan itu mesti antara dua hal gitu. Berarti sayyid non sayyid, cuma yang non sayyid yang kebetulan keceluk Lora, keceluk Gus, keceluk Kiai, begitu ya. Dan itu bisa digapai. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih melahirkan siapa. Kalau Anda mencapai prestasi, jadi orang kaya misalnya, jadi bos, jadi direktur, maka Anda melahirkan anak seorang direktur, sehingga dia nasabnya bersambung kepada Anda, bersambung kepada direktur. Kita yang menentukan anak kita lahir dari siapa, kita tentukan dari kita menjadi apa. Kalau menjadi ulama, maka anak kita menjadi bernasab kepada ulama. Mungkin anak kita belum, cucu kita. Jadi biasakan punya semacam salah satu dari masterpiece lah, cita-cita terbesar gitu dalam hidup itu apa sih? Pengen punya keturunan yang sangat gemar, sangat antusias, sangat hobi, sangat passion untuk menghidupkan agama ini di jalur manapun. Ya, kalaupun nggak jalur ilmu agama, jalur ilmu yang lain tapi agamis. Kalaupun di jalur nyari duit tapi juga agamis. Artinya nyari duit agamis itu nyari duit yang halal. Tidak lalu kesibukan mencari duitnya menjadi dia meninggalkan kewajibannya kepada agama. Karena nyari duit bukan anti agama, Pak. Kalau nggak ada duit ya sulit juga kita menjalankan agama, harus ada duit itu. Jadi sama saja siapapun itu tugasnya sama saja. Dan kalau masalah kewajiban sama juga, cuma justru yang lebih dekat harus lebih antusias mencontohkan. Sama dengan naik mobil, yang nyupir itu ya harus lebih paham cara mengemudikan mobil. Ya karena menentukan keselamatan yang ikut, kan begitu. Dalam sholat juga yang jadi imam itu yang paling fasih. Dalam naik mobil itu yang ngemudi itu harus yang fasih nyetir. Pilot juga begitu, semuanya begitu. Berkendaraan itu mesti namanya qudwahnya, namanya imamnya itu harus punya kapasitas lebih daripada yang lain. Kalau lebih bodoh daripada yang lain nanti repot ya. Kira-kira begitu. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk menjadi Gus, menjadi Kiai atau menjadi Lora itu bisa diusahakan, tapi kalau untuk menjadi sayyid tidak bisa. Tapi keduanya sama-sama harus menjadi contoh yang baik, harus lebih daripada yang lain. Karena keduanya sama-sama mempunyai kedekatan yang lebih kepada Rasulullah, baik satunya secara darah, satunya lagi secara harokah, atau kalau bahasa ilmiahnya itu bin nasab, satunya bis sabab. Maka semua masuk kepada alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang mencapai status sebagai keluarga Nabi jalur nasab, ada yang jalur kasab yaitu jalur sabab. Apa sababnya? Al-mutaba'ah. Coba perhatikan ya, tabarukan ya, biar konten walaupun gabut tapi ada muatan-muatan kalam ulamanya. Ini kitabnya Imam Ibnu Athaillah, Tajul Arus kalau tidak salah judulnya ya. Fal mutaba'atu taj'alut tabi'ah ka'annahu juz'un minal madbu'ih wa in kana ajnabiyan kasalmana al-farisi radhiyallahu anhu
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Salmanu minna ahlal bait. Nah, kenapa ahlal bait itu menarik ya? Wa ma'lumun anna Salmana min ahli Farisin walakin bil mutaba'ati qala anhu sallallahu alaihi wasallam ta'liman fakama annal mutaba'ata tusbitul ittisalah kadzalika adamuha yusbitul infisalah. Fal mutaba'atu ya, adapun mengikuti, taj'aluh maka hal itu menjadikan at-tabi'ah orang yang ikut ka'annahu seolah-olah dia itu juz'un adalah bagian minal matbu'i dari yang diikuti. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah ya kita adalah bagian dari Rasulullah, bagian dari keluarga Rasul. Wa in kana walaupun ada tabi itu atau yang mengikuti itu ajnabian adalah asing, artinya bukan satu nasab. Kasalmana seperti Salman misalnya Al-Farisi yang berbangsa Persia radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi radhiyallahu anhu itu secara kalimat itu khobariyah ya, yaitu seperti berita Allah telah ridho kepadanya. Nah cuma karena kita ini sedang mendoakan, maka ini menjadi maknanya insya, semoga Allah meridhoinya. Begitu juga kalau kita baca sholawat, kalau redaksinya kan sallallahu alaihi wasallam, itu seolah-olah kita bercerita Allah sudah bersolawat kepada Nabi atau memberikan tambahan rahmat kepada Nabi wasallam dan memberikan tambahan keselamatan. Kalau maknanya begitu nggak jadi sholawat Pak, jadi kita bercerita saja, maka maknanya tidak sama dengan lafadznya, maknanya adalah semoga karena mengandung doa. Nah berarti itu namanya insya secara makna, tapi khobari secara lafadz atau jumlah. Ya. Liqaulihi karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salmanu minna, Salman ini minna adalah dari kami, ahlal bait. Nah kenapa ahlal bait? Ahlal bait itu ahlal itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Dari fiil yang wajib disimpan. Akhussu atau akni. Maksud saya atau saya khususkan ini dengan minna di sini, apa maksudnya adalah ahlal bait. Jadi itu namanya uslub ikhtisos namanya ya. Jadi cirinya itu adalah diawali dengan domir mutakallim ya. Misalnya ana, misalnya nahnu atau antum ya. Jadi di sini kan ada minna. Nah itu siapa maksudnya? Nah, jadi menjelaskan menjelaskan kami itu siapa maksudnya? Akni maksud dari di sini ahlal bait. Nah, jadi dibacanya ahlal bait ya. Wa ma'lumun dan telah diketahui anna Salman ya, bahwasanya Salman itu min ahli Farisin adalah dari keluarga Persia. Walakin tetapi bil mutaba'ati dengan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala anhu Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda tentangnya ya, takliman, maksudnya sabdanya tadi itu ya, bahwasanya diaku oleh Rasulullah sebagai keluarganya. Jadi minna itu bukan hanya sebagai umat Kak, bukan minna itu adalah dari kami, dari umat kami, bukan, tapi di situ ditaksis. Minna di situ maksudnya adalah ahlal bait, berarti diaku sebagai keluarga. Takliman untuk memberitahu atau mengajarkan bahwasanya bil mutaba'ah itu kita bisa menjadi keluarga Rasulullah. Fakama annal mutaba'ata, maka sebagaimana sesungguhnya mengikuti, tusbitu al ittisalah, bisa mengisbat ketersambungan, tersambung secara sabab. Kadzalika begitu juga adamuha, atau kalau kadzalika anna adamaha ya, kadzalika adamuha saja ya. Kadzalika begitu juga adamuha, tidak adanya mutaba'ah atau adamul mutaba'ah, yusbitul infisalah, bisa memutus atau menetapkan keterputusan. Namanya menetapkan ketersambungan berarti sebelumnya terputus. Namanya menetapkan keterputusan berarti sebelumnya tersambung. Karena tidak ada apa orang memutus sesuatu yang sudah putus, atau menyambung sesuatu yang sudah tersambung. Pertanyaannya di sini berarti ada yang sebelumnya tersambung lalu terputus? Ada. Contohnya fitnatus sara, di mana itu tadharu tahta qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni.
Termasuk juga kasus anaknya Nabi Nuh. Secara nasab kan tersambung, tapi ditegur oleh Allah, ya, itu bukan lagi anakmu, ya. Jadi terputus walaupun nasabnya tersambung. Kenapa? Karena tidak ikut ajaran Nabi Nuh. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi kita itu bisa, kalau sudah pakai ini, maka mau Lora, mau Gus, mau Kiai, mau siapapun, ya, semua bisa menjadi ahlul bait, setidaknya jalur mutabaah. Kenapa tadi saya spesifikkan Gus, Lora, Kiai? Ya karena mengingatkan tugas mereka, atau mengingatkan tufoksi, atau mengingatkan proporsi, atau mengingatkan posisinya. Karena kita ngelihatnya begitu ya, termasuk ustadz, ya, sama lah ya, ustadz, Lora, Kiai, atau ajengan, atau tuan guru, atau apa, pokoknya orang-orang yang dapat label ya sesuai dengan kelasnya sih. Kalau YouTube ya di YouTube aja ya. Kalau kayak saya itu kan di YouTube saja ya, nggak di realnya gitu ya. Jadi mungkin standarnya di YouTube saja ya. Jadi begitu ya. Kalau begini mas semuanya sama. Bahkan siapapun itu kullu taqiyin ya. Bahkan setiap orang yang bertakwa itu ya alun nabi. Siapa itu alun nabi? Kullu taqiyin. Setiap orang yang bertakwa. Jadi bisa disebut sebagai alun nabi. Karena prinsipnya itu tadi. Fal mutaba'atu taj'alut tabi'a ka'annahu juz'un minal madbu'i. Wa in kana ajnabiyan. Jadi walaupun nasabnya nggak ke Rasulullah, ya kan tetap nyambung juga di atasnya, Pak. Kita nggak bernasab ke Rasulullah, tapi kan sama di atasnya. Entah ketemu di Nabi Ibrahim, entah ketemu di Nabi Nuh. Yang pasti tidak mungkin tidak ketemu di Nabi Adam. Jadi sebetulnya tidak perlu terlalu heboh lah bicara nasab ya. Sebetulnya pembicaraan nasab ini bukan masalah ada orang yang, apa bahasanya ya, yang menghebohkan nasab, tapi ada orang yang membatalkan nasab. Nah kira-kira kan begitu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Jangan selalu bicara itu. Karena pada akhirnya nggak ada nasab menjamin masuk surga. Nggak ada juga orang yang tidak bernasab dijamin masuk neraka. Tidak ada yang begitu-begitu ya. Sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya bernasab seperti Quraisy. Tidak semuanya bernasabnya bersambung ke Rasulullah. Bahkan mayoritas tidak ada nasabnya itu tidak keturunan Rasul. Kenapa? Karena bagaimana bisa seseorang bersahabat dengan orang-orang yang keturunannya ya, mesti yang keturunannya sedikit. Ya cucunya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu kan tidak ada yang keturunan Nabi itu. Ya walaupun mereka Al-Quraisy ya, atau mungkin bersambung dengan Nabi, tapi kan di atas, kan bukan keturunan namanya. Keturunan kan bawah. Kalau bersambung di atas disebut keturunan ya kita keturunan Nabi semua, tapi turunan nanja itu. Ulama-ulama yang top-top itu juga ya, bahkan misalnya kita sebut 4 ulama madhab, itu satu pun tidak ada yang keturunan Rasulullah. Yang bersambung nasabnya di atasnya Rasul ada, misalnya Syafi'inya itu ya. Termasuk Bani Quraisy juga dekatlah dengan Rasul, tapi di atasnya. Yang lain nggak ada. Bahkan Kutubus Sittah itu satu pun nggak ada yang Kutubus Tis'ah, bahkan ya. Penulis-penulis hadis itu kayaknya nggak ada satupun yang zuriyah Rasulullah ya. Zuriyah dalam artian keturunan di bawah. Mungkin kalau ketemu di atas, wallahu alam. Ulama-ulama nahu, malah yang orang Arab aja enggak. Jadi sebetulnya kalau mencapai keilmuan itu nggak ada urusan dengan nasab, karena al ilmu bil kasab la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan nasab. Apa maksudnya dengan nasab? Yaitu bukan otomatis kalau bernasab lalu pinter. Begitu juga tidak bernasab ya. Kalau nggak belajar nggak pinter. Bernasab pun kalau tidak belajar tidak pinter. Jadi begitu ya. Allahumma hadina ahdas sabil.